Lagi hawa nafsu itu adalah desakan hati dan keinginan keras. Nah, jadi artinya di dalam hati kita itu ada sebuah dorongan, ada sebuah desakan, dan itu sudah terasa inginnya begitu keras. Saya sampaikan dalam khotbah, dalam pembekalan-pembekalan pun, ketika berbicara tentang hawa nafsu itu tidak selalu tentang seks. Bisa saja hawa nafsu makan, hawa nafsu belanja, hawa nafsu marah, hawa nafsu dendam, hawa nafsu ingin foya-foya. Intinya adalah semua keinginan yang muncul dari dalam diri kita dan secara keras kita sulit untuk bisa mengendalikannya, itulah hawa nafsu. Ya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter Faith Minutes Live dari GB Morsaren Jakarta. Dan saya Pendeta Yones Nahuai, senang hadir di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Pertemuan ini sudah berjalan dari bulan Maret kemarin dengan serial pembahasan 7 dosa mematikan di dunia digital. Ini pun juga terkait dengan tema komitmen di tahun 2024 ini. Maka itu dalam pembahasan serial pembekalan karakter Faith Minutes Live pun saya juga hadirkan tema yang tentu akan menopang tema utama tahunan, yaitu adalah tahun komitmen. Supaya saya sebagai seorang Kristen, sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai pendeta, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bisa mengendalikan diri saya ketika saya menggunakan media sosial. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, menggunakan media sosial itu tidaklah salah, tetapi seringkali orang bisa berbuat salah ketika menggunakan media sosial. Kemudian ketika kita mempunyai media sosial, secara iman Kristen pun ini juga tidak berdosa. Tetapi juga tidak sedikit karena media sosial kita pun jadi berdosa. Dan juga tentu ketika kita menggunakan media sosial secara hukum di Indonesia, hukum di negara-negara lain, bahkan hukum internasional pun juga tidak melanggar hukum ketika kita mempunyai media sosial. Tetapi ternyata karena media sosial tidak sedikit orang bisa melanggar hukum. Maka itu kita perlu menyadari, tentu sebagai orang Kristen, aspek-aspek apa saja dalam iman Kristen yang perlu kita jaga dan kita perhatikan ketika kita menggunakan media sosial. Maka itu serial ini dihadirkan untuk menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam bermedia sosial. Puji Tuhan. Maka itu serial hari ini, dalam minggu ini, yaitu adalah seri ke-6, yaitu adalah tema tentang kerakusan. Tanpa kita sadari, waktu kita menggunakan media sosial, kita bisa memiliki sifat kerakusan. Maka itu sebelum kita masuk kepada pembahasannya, saya mau hadirkan dulu definisi kata kerakusan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI menerjemahkan kata kerakusan yaitu adalah perihal rakus atau ketamakan. Jadi semua yang berbicara tentang rakus atau ketamakan itu adalah kerakusan. Nah, kita coba telusuri lebih dalam lagi kata dasar dari kata kerakusan yaitu adalah rakus. Rakus adalah yang pertama suka makan banyak dengan tidak memilih. Jadi apapun yang dihidangkan, misalnya contoh ketika kita makan ke restoran Padang, Bapak Ibu Saudara-saudari, wah semuanya terhidang di sana. Ada satu cerita lucu intermezzo. Ketika pendeta-pendeta daerah pada zaman sekitar 30 tahun yang lalu, ketika pendeta Yakob Nahuai menerima kunjungan pendeta-pendeta daerah, diajaklah makan ke restoran Padang. Jadi pengalaman saya pun ketika mengajak tamu dari luar negeri, yaitu khususnya dari negara-negara barat, bukan dari negara-negara Asia, ketika mereka kita ajak makan di restoran Padang, seperti Pak Yakob dulu sekitar 30 tahun yang lalu, pendeta-pendeta daerah terkejut. Mereka berkata, wah banyak sekali makanannya, mana habis. Padahal kan metode makan di restoran Padang itu kan kita pilih, yang kita tidak mau makan ya jangan diambil. Kita hanya memilih mengambil apa yang mau dimakan saja. Nah terlebih lagi pengalaman saya dengan tamu-tamu dari Amerika, Eropa, ketika kita bawa ke restoran Padang, mereka terkejut dan berkata, udah jangan pesan banyak-banyak. Padahal itu mereka tidak tahu konsep makan di restoran Padang seperti apa. Jadi intermezzo saya selalu beberapa kali kesempatan kalau memang punya hubungan yang dekat dengan tamu-tamu dari Amerika, dari Eropa, itu saya suka ngerjain mereka, ajak makan di restoran Padang. Jadi dengan kata lain saya hanya ingin melihat respon mereka ketika dihidangkan banyak seperti itu, apa responnya. Nah namun ketika berbicara tentang kerakusan atau dari kata rakus, misalnya di restoran Padang seperti itu, kita makan sebanyak-banyaknya sampai perut kita kekenyangan, sampai kita istilahnya begah begitu sampai sulit napas. Nah, ini definisi dari kata rakus, makan semakan-makannya tidak memilih lagi. Atau bisa juga makan dengan lahap, makan juga dengan gelojo. Nah ini kata yang jarang kita gunakan, kata gelojo. Saya telusuri di KBBI, kata gelojo juga sama definisinya tentang kata rakus. Sehingga tidak perlulah kita hadirkan untuk Bapak Ibu bisa baca di layar.
Tetapi yang kedua, rakus itu dalam istilah kiasan, makanya Bapak Ibu bisa lihat ada kata KI, yaitu kiasan. Jadi dalam dunia kiasan, kata rakus ini adalah ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlukan. Nah, ini akan kita bedah ketika kita kupas dalam kupasan episode hari ini. Nah, berbicara tentang dosa kerakusan di media sosial, apa yang harus kita jaga dan apa yang harus kita jangan lakukan. Maka yang pertama adalah Bapak Ibu sudah sadari dalam dunia media sosial kita punya hak untuk memposting apapun. Nah, saya ingin kasih bekal bahwa suka posting banyak dengan tidak memilih, ini menurut saya perlu juga kita jaga. Memang sebetulnya ini bisa saja muncul argumentasi, Pak Pendeta kan terserah orang ini medsos-medsos saya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, apalagi Jemaat GB Mor Saron, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita selalu harus ingat bahwa kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Walaupun media sosial kita itu adalah hak kita, urusan-urusan kita, tetapi jangan lupa ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, ketika kita sudah dibaptis, apalagi maka kita bukan diri kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, terima atau tidak terima, hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan media sosial kita ini adalah etalase hidup kita mau kita tampilkan kepada orang lain. Maka kalau kita tahu dan yakin bahwa hidup kita bukan kita lagi tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita, maka media sosial kita adalah etalase hidup kita untuk diperlihatkan kepada orang lain. Maka itu ketika berbicara tentang kerakusan, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya harus menjaga supaya jangan apapun perlu kita posting. Jadi kita jangan sampai semua kita tidak pilih-pilih lalu kita posting semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sejak saya menjadi gembala 3 tahun ini, Februari besok 2025, saya akan genap 4 tahun. Maka dalam perjalanan saya 3 tahun ini, sering kali, bahkan hampir tiap hari, ketika saya sudah memilih gambar yang baik, memilih video yang bagus, kemudian sebelum saya posting, saya sampai, ini bukan berlebihan Bapak Ibu, saya sampai berdoa, Tuhan, apa kalimat yang saya harus tulis di dalam caption sebelum saya posting? Supaya kalimat ini dan video atau fotonya, ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah itu saya. Artinya, saya tahu bahwa saya ditebus Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya sebagai seorang Kristen harus jadi berkat bagi orang lain. Saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala harus menjadi berkat bagi jemaat saya. Maka itu sering kali, ini boleh dikatakan hampir tiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika saya mau posting gambar atau video, saya pilih captionnya. Kadangkala udah saya ketik dengan panjang, nggak jadi saya posting, Bapak Ibu. Saya taruh di dalam draft. Kemudian saya posting, saya simpan untuk kemudian hari, biar nanti nanti kapan waktu mungkin ada sebuah pencerahan lain yang saya bisa posting. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudari, saya jadi belajar bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, gak usah semuanya saya harus posting di situ. Maka itu saya merasa bahwa ini perlu kita bahas dalam kategori kerakusan. Karena kerakusannya adalah ingin memperoleh lebih banyak daripada yang diperlukan. Jadi saya pikir, kadangkala ini nggak usah diinfokan ke jemaat lah. Kadangkala ini nggak usah diinfokan lah ke orang-orang lain. Sehingga saya tidak perlu rakus. Maka itu saya jaga diri saya dalam bermedia sosial. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama adalah jangan sampai kita terkena dengan dosa keenam dalam dunia digital ini, yaitu kerasukan. Artinya adalah suka posting semua hal tanpa kita pilih. Jadi sekalipun kalau kita mau posting setiap hari, nggak apa-apa. Tetapi pilihlah postingan itu dengan baik. Kalau saya pinjam istilah dalam dunia tinju, seperti Rasul Paulus pinjam istilah dalam dunia tinju, dan dia ungkapkan di dalam surat Korintus, maka ketika kita ingin memukul seperti seorang petinju, jangan kita pukul dengan sembarangan. Karena itu akan mengeluarkan begitu banyak energi, akan membuang waktu. Ketika kita posting semua di media sosial kita, itu pun akan membuang energi kita tanpa kita sadari. Kenapa? Karena ketika apapun yang kita posting, di alam bawah sadar kita, ada satu hal yang kita rindukan. Yaitu apa? Respon dari postingan itu. Maka kita pengen dapat banyak like, kita ingin dapat banyak komentar. Akhirnya pekerjaan kita di lain waktu yang harusnya itu produktif, menjadi tidak produktif. Kita dikit-dikit buka medsos, karena ingin nungguin respon dari orang-orang. Dan itu akan mengganggu waktu kita dan akan mengganggu produktivitas kita. Maka sayang Bapak Ibu Saudara-saudari, hari-hari yang kita lewati, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik, itu harus kita pergunakan secara produktif. Puji Tuhan. Yang kedua, kemudian kita juga lihat bahwa postingan dengan tidak memilih ini, itu juga
bisa berpotensi untuk membuat orang lain tidak suka sama kita, membuat orang benci sama kita, membuat orang lain enak sama kita. Harusnya media sosial itu adalah membangun hubungan dengan orang lain, tetapi tidak sedikit karena postingan kita yang terlalu banyak, terlalu berlebihan, akhirnya memutuskan hubungan kita dengan orang lain. Maaf, ini saya kasih contoh saja. Sebagai contoh, ada orang posting banyak terus di media sosial, akhirnya saya unfollow orang itu. Saya pikir, aduh, setiap hari berapa banyak sih postingannya dia yang saya harus lihat. Akhirnya saya minta maaf, saya unfollow dia. Saya nggak usah kasih tahu siapa orangnya. Tetapi sebagai contoh juga yang kedua, saya anggap WhatsApp pun zaman dulu BlackBerry Messenger, zaman dulu lagi mungkin platform media-media chatting itu apa dulu-dulu itu, ketika orang-orang itu banyak, misalnya setiap pagi dia blast pesan, siang dia blast lagi pesan, sore dia blast lagi pesan, malam dia blast lagi pesan. Saya rasa ini berlebihan. Ada orang-orang lain, pendeta-pendeta lain pun, ini tidak sedikit, maaf, ketika ada pendeta-pendeta lain minta nomor saya dan saya berikan nomor saya tidak masalah nomor saya diketahui oleh banyak orang, tetapi akhirnya tidak sedikit pendeta-pendeta ketika tahu nomor saya dimasukkan dalam list untuk mendapatkan broadcast-nya dia. Jadi dengan kata lain, saya tiap hari harus hapusin broadcast dari orang. Bapak Ibu maaf loh, ini nggak ada maksud apa-apa, tapi ya udahlah, anggaplah curhat dikit lah. Jadi di handphone saya kalau pagi-pagi, tentu sesudah doa, tentu sesudah saya luangkan waktu dengan istri, sekedar menyapa dia, menyapa anak-anak saya. Baru saya biasanya buka WhatsApp. Saya kemudian buka di situ dan saya lihat, tahu nggak Bapak Ibu, saya bocorkan saja deh kegiatan saya ketika pagi-pagi membuka WhatsApp. Hapusin broadcast orang. Jadi pendeta-pendeta, mohon maaf, juga broadcast ayat-ayat firman, tidak sedikit orang-orang. Bahkan ada yang hanya cuman mengucapkan selamat pagi, pakai gambar Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi itu memakan memori saya kan. WhatsApp saya itu udah entah berapa, lebih dari 100 grup saya ada di WhatsApp saya. Kemudian berikutnya lagi adalah saya pagi-pagi ngapusin komentar orang-orang demi, saya suka bercanda, saya ini fakir memori handphone Bapak Ibu. Artinya memori handphone saya pun saya juga jaga supaya jangan penuh-penuh amat. Kenapa? Karena saya ingin menggunakan handphone saya dan memori saya dengan banyaknya foto anak-anak, banyaknya video anak-anak saya. Belum lagi video dari pelayanan di gereja lokal saya, video-video, foto-foto dari anak-anak misalnya. Kita sesudah ibadah foto rame-rame, saya suka taruh foto itu di handphone saya dan saya nggak hapus. Supaya kadang-kala saya juga suka ngeliat foto itu dan saya kembali dikuatkan, kembali disenangkan bahwa iya ya, banyak orang-orang tuh mendukung pelayanan di gereja, sehingga itu pun juga membuat saya bersemangat. Maka itu balik lagi kepada poin kupasan hari ini, maka itu ketika orang-orang tidak memilih lagi memposting apapun, memblast apapun. Blast itu artinya mengoper atau memforward atau meneruskan pesan-pesan apapun, mengirim pesan-pesan kepada semua orang secara berlebihan, dan menurut saya itu masuk dalam kategori kerakusan. Kenapa? Karena saya melihat orang-orang yang seperti itu, mempostingnya seperti itu, sebenarnya mereka ingin mendapatkan respon. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika ini sudah lama sebelum pandemi, orang-orang yang selalu blast, apa-apa dipublikasikan. Ketika saya berkesempatan dalam satu waktu itu, ternyata bisa duduk dengan dia, artinya ramai-ramai, dan ketika kita sedang fellowship, saya memperhatikan bahwa kita sedang fellowship secara onsite, kumpul rame-rame. Kalau saya sedang kumpul rame-rame, pasti handphone tidak akan saya sentuh. Semua orang-orang gereja tahu, kemudian istri saya tahu, anak-anak saya tahu, maka kalau itu memang urgent, mereka pasti akan telepon. Tidak hanya WhatsApp. Karena ketika saya umumkan bahwa saya akan kumpul dengan orang ini, saya sedang rapat, saya tidak akan pegang handphone. Saya berikan waktu saya, energi saya, pikiran saya untuk orang itu. Karena itu jadwal untuk rapat dengan dia. Dan itu saya sudah dibiasakan oleh ayah saya dari dulu seperti itu. Maka itu ketika saya kumpul dengan orang-orang yang selalu blast, ternyata apa yang mereka lakukan pada saat kumpul? Tidak lepas tangannya dari handphone. Walaupun kita sedang kumpul rame-rame seperti itu, saya taruh handphone saya luangkan waktu untuk ngobrol, dan ketika ngobrol saya tatap matanya, saya tatap wajahnya. Ternyata orang itu sibuk di handphonenya. Sampai saya ledekin, udah taruh handphonemu, kita sedang ngumpul di sini, udah nikmati momen ini. Iya, katanya dia. Jadi akhirnya saya melihat bahwa, kenapa dia senang blast, kenapa orang-orang itu selalu ingin publikasikan apapun, posting apapun. Ternyata orangnya nggak pernah lepas dari handphone. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari, kemana-mana sibuk dengan power bank. Saya kemana-mana
nggak perlu power bank Bapak Ibu, karena kegiatan saya kebanyakan rapat. Kegiatan saya kalau ketemu orang, saya nggak sibuk dengan handphone. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, ketika contoh setiap hari Rabu, Bapak Ibu saudara-saudari sudah tahu bahwa saya seringkali rapat dari jam 12 siang sampai jam 7 malam, seringkali juga sampai jam 9 malam. Dan itu saya jarang pegang handphone. Paling-paling saya hanya pegang handphone adalah ketika saya sedang ke toilet. Sementara saya jalan ke toilet dari ruang rapat, baru saya buka-buka sebentar, lihat-lihat ada yang penting nggak dan sebagainya. Ya kalau break sebentar, ya udah saya buka medsos saya sebentar, tapi hanya untuk lihat-lihat saja. Kemudian balik lagi ke ruang rapat, saya matikan handphone saya, layar mati, saya lanjut lagi rapat. Sering kali Bapak Ibu saudara-saudari dalam rapat-rapat itu, berangkat dari rumah sampai ke gereja, handphone saya baterai masih sekitar, kadang-kala saya ngecas dulu di rumah sebelum berangkat, masih 100%. Ada kalanya tinggal 90% karena di rumah sempat sibuk dan sebagainya. Sampai ke rapat, Bapak Ibu, saya pulang ke rumah, handphone saya masih di atas 70%. Kenapa? Karena jarang dibuka. Jadi dengan kata lain, saya pulang ke rumah, waduh handphone masih 70%, masih penuh, karena kan saya nggak buka sepanjang hari rapat. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudari, saya melihat bahwa ada jebakan di media sosial itu supaya orang ingin posting semuanya. Dan maaf, sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerakusan itu adalah mengambil apapun lebih daripada apa yang diperlukan. Jadi saya pikir ini masuk dalam kategori media sosial juga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, pergunakanlah media sosial untuk hal-hal yang baik. Dan saya rasa di tengah kesibukan orang zaman sekarang, saya rasa orang udah nggak akan suka terlalu banyak posting, blast-blast dan sebagainya. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, itulah poin pertama. Yang kedua, jangan juga sampai kita ingin posting lebih daripada yang diperlukan. Maka itu kalau tadi posting tidak memilih, apapun diposting, nggak pilih-pilih, semua diposting. Dan itu adalah berlebihan, masuk dalam kategori kerakusan. Dan yang kedua, jangan sampai juga dari segala yang tidak diperlukan. Maka itu Bapak Ibu pertimbangkan dengan baik, saudara-saudari pilih dengan baik, supaya apapun yang kita posting, apapun yang kita mau infokan kepada orang lain, bahkan ini akan menjadi satu bekal yang sangat bagus. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari menjalani pernikahan, saudara-saudari, adik-adikku, ketika kalian mau masuk dalam pernikahan nanti, atau kalian mau masuk dalam dunia pacaran. Saya rasa di zaman sekarang, orang yang bekerja, itu pasti sudah sangat sibuk dengan urusan kantor. Orang, apalagi dalam dunia gereja, orang sudah sibuk dengan pelayanan. Orang juga sudah sibuk dengan urusan keluarga. Maka itu ketika kita memblast apapun dengan banyak, jangan kaget kalau kita diblok. Contoh orang-orang tadi yang banyak blast apapun, pagi hari dia blast, siang dia blast, malam dia blast. Akhirnya maaf, saya blok orang itu. Kenapa? Karena mengganggu aktivitas saya, mengganggu produktivitas saya. Bahkan maaf juga, tidak sedikit grup-grup WhatsApp yang saya pamit keluar dari dalamnya. Kenapa? Karena pagi-pagi orang itu sudah blast. Kemudian sarapan pun dia blast Bapak Ibu dengan foto. Dia hanya menulis bahwa enak sarapan pagi-pagi makan Indomie goreng. Maaf saya sampai sebut merek deh. Begitu. Lalu Indominya difoto Bapak Ibu. Saya pikir ya ampun yang begini nggak usah lah diposting lah. Akhirnya potong cerita, ternyata pernah satu waktu di grup itu saking jengkelnya saya. Karena saya sudah kenal lama dengan orang itu. Saya tanya, pagi-pagi kok kamu ngapain sih posting-posting terus sih? Ternyata nggak ada kegiatan Bapak Ibu. Kemudian siang pun makan siang dia foto lagi. Bahkan di sela-sela makan siang dia ngopi aja, di foto lagi kopinya. Begitu, jadi fotokopi itu. Jadi kopinya difoto. Sampai saya bilang ngapain sih posting begitu di grup kita? Yang lain pada sibuk kerja, sampai ada teman yang lain pun juga bilang, kita lagi sibuk kerja ya. Begitu. Malah dia sendiri yang posting, tahu nggak apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari? Dia sendiri yang bertanya, kok grupnya sepi? Jadi teman-teman yang lain akhirnya berkata, kita kerja tahu. Gitu. Jadi saya berkata juga, iya kan kita kerja, kita ada pelayanan. Jadi akhirnya dengan segala berat hati saya berkata, mohon maaf deh, saya pamit dari grup ini ya. Karena orang itu nggak berubah-berubah. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita gunakan media sosial kita, WhatsApp kita, kemudian apapun lah platform untuk kita chatting, untuk kita pergunakan segala sesuatu yang perlu saja. Jadi biar itu kita semua hadir dimanapun kita menjadi berkat dan kita hadir orang merasa sukacita ketika kita hadir di sana. Baik puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari, lebih dan kurang saya rasa cukup apa yang sudah saya bisa bagikan untuk tema kerakusan ini supaya kita jaga diri kita baik-baik supaya jangan memposting tanpa memilih, jangan kita mempublikasikan juga yang tidak perlu, biarlah kita bisa atur dengan baik supaya apapun itu menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari, di layar ada QR Code yang Bapak Ibu bisa scan kode QR itu. Bapak Ibu diberikan peluang dan kesempatan untuk memberikan dukungan support secara finansial kepada gereja GBI Mawar Saron Jakarta supaya kita terus bisa mengudara seperti ini. Dan Bapak Ibu yang menggunakan YouTube, silakan subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Jangan sungkan untuk memberikan komentar, dan tentu Bapak Ibu bisa berikan like. Dan juga yang menggunakan Facebook, Bapak Ibu silakan follow, like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Di platform Instagram GBI Mawar Saron juga ada, namun untuk pembekalan tengah minggu kita gunakan akun Faith Minutes, dan Bapak Ibu silakan lihat di sana semua postingan untuk ibadah kegiatan tengah minggu itu ada di sana. Dan pembekalan tengah minggu ini pun juga hadir di podcast. Bapak Ibu bisa dengarkan di Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast. Bapak Ibu silakan nikmati. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Kita akan tutup pertemuan ini dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pertemuan ini, kami diberikan bekal yang bagus, sehingga kami bisa betul-betul menjadi berkat ketika kami menggunakan media sosial. Terima kasih Bapak, bantu kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa memilih apa yang harus kami tampilkan, dan kami juga harus memikirkan apakah ini berguna atau tidak, penting atau tidak, memang harus dibagikan atau tidak. Biarlah Roh Kudus, Roh yang penuh dengan hikmat, biarlah menaungi setiap kami, supaya sungguh-sungguh media sosial kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang punya pergumulan Tuhan tolong, kami yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tentu kami juga doakan Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari, sekian sudah pertemuan kita dalam episode minggu ini. Kita akan jumpa di minggu depan pada hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kamis depan kita akan tutup serial pembahasan 9 dosa di dunia digital ini. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.